Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Setelah sholat subuh tadi kita baca-baca lagi apa yang terjadi di market dan kita lihat market Amerika sharing ya Bapak Ibu mereka. Nanti kita lihat dulu apa yang terjadi. Berikut ini adalah uh, heat map ya. Jadi pasar saham Amerika kelihatan di sini mayoritas pasar saham Amerika menghijau terutama di teknologi ya, teknologi services dominasi hijau. Di sini ada IBM yang merah, baru elektronik teknologi ada Apple, Nvidia menghijau, Avgo. Terus retail trade lumayan Bapak Ibu, yang besar-besarnya menghijau, Finance menghijau, JP Morgan, Mastercard. Lalu di sini kita lihat Lilly menghijau, teknologi kesehatan, vaksin. Terus consumer durable, PNG mereka memerah, Tesla menghijau, energi memerah walaupun kita lihat nanti minyaknya ya, minyaknya kalau nggak salah turun ya. Karena ada rencana peningkatan produksi dari OPEC. Manufacturing, CIT hijau semua Bapak Ibu. United Health juga ini merah ya, tipis aja. Tapi secara umum kita lihat earning. Seperti kemarin sama juga Indonesia ini banyak laporan keuangan Unilever kemarin lumayan bagus walaupun masih melambat ya, udah ada turning out. Mereka juga masuk sebenarnya the best time for buying. Nah, kita lihat rekapnya Bapak Ibu, S&P 2%, Nasdaq 2%, Dow Jones 1 sekian persen, emas naik Bapak Ibu, Brent jatuh sedikit saja ya, jadi 66,38. Jadi kalau kita baca beritanya, market di Amerika melanjutkan kenaikan hari ketiga, walaupun kita tahu mereka ada profit taking karena earning ya, dan mereka melihat dari statement Donald Trump mulai melunak ya dari staffnya. Terus ya dari staffnya ya, jadi marketnya positif, tapi masih ada sisa kekhawatiran karena Cina menyatakan itu ada pernyataan sepihak dari Amerika, tidak ada negosiasi tarif dengan Cina. Cina menyatakan jelas kalau mau hapus semuanya, tidak ada lagi kenaikan-kenaikan itu seperti dulu ya. Jadi semua ini ulah Amerika, mereka aja, mereka jual kami beli. Begitu kata Cina. Ya, jadi eh, masih ini nih, masih ada yang mengganjal karena mereka Cina mengatakan seperti itu. Ya tidak ada pembicaraan, itu klaim sepihak dari Donald Trump ya, dari pihak Amerika. Kalau Cina akan jalan sendiri, cuma dia mengingatkan kalau ada yang mau nego dengan Amerika silahkan, tapi jangan rugikan kepentingan Cina gitu aja. Nah, dari dalam negeri, kemarin Ibu Sri Mulyani menyatakan dalam kondisi sekarang mungkin ya, mungkin di tahun 2025 ini masih bisa tumbuh di antara 5% mungkin kata dia ya. Terus ada berita terkait dengan batu bara, Cina mengatakan mereka tidak akan menggunakan uh, harga acuan batu bara yang dikeluarkan oleh Kementerian Indonesia, SDM Indonesia, karena tidak transparan dan update-nya lama serta lebih mahal bagi mereka gitu ya. Beli menguntungkan bagi batubara Indonesia dari Indonesia, tapi harga acuan batubaranya lebih mahal. Jadi itu sentimen negatif mungkin ya sedikit. Tinggal ini bisnis to bisnis lah. Lalu earning, dividen dan buyback. Informasi laporan keuangan, dividen dan ada aksi buyback itu perlu diwaspadai karena sepertinya itu yang menyebabkan reboundnya cepat. Membuat ada beberapa yang the best time for buying cepat. Seperti kemarin ada HMSP, ada Unilever, ada Pegas, ada beberapa. ISAT juga saya sudah masuk, cuman saya tidak bisa buat semua tutorial trading plan-nya. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melihat market. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Kemarin IHSG Composite kemarin itu ada profit taking sedikit merah ya, tapi kalau kita melihat beberapa saham rebound ini dari mana kita lihat mulai ada rebound? Karena ada 1 kali, 2 kali, 3 kali rejection.
Karena demand zone ada juga di bawah. Eh, Nanti kita lihat lagi demand zone-nya. Sekarang kita lihat Dow Jones dulu. VPA DJI ya, Dow Jones. Kita lihat untuk indeks Dow Jones, indeksnya memerah, sedikit lagi tutup gap ya. Jadi memang sepertinya kalau kita ikutin polanya, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Kalau dia berhasil close di atas, maka pattern bottomnya sudah ada. Tinggal nutup gap saja. Kita lihat dengan VPA Amazon, AMZN. Nah, ini kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau teknologi di Amerikanya menghijau, cuman kita lihat menghijaunya solid enggak? Nah, kalau seperti ini menghijaunya solid, tapi masih ada gap ya. Di atas juga ada gap. Yang volatilitas tinggi Amerika ini karena sumber masalahnya presiden mereka. Lalu kita lihat dengan VPA Google. Kita lihat Google, kalau teknologi menghijau. Tadi yang merah apa ya satu? Google, kita perlu lihat solid juga dia. Kita lihat dengan VPA Tesla tadi juga menghijau ya Bapak Ibu. Tesla kita lihat. Kita perlu lihat solid atau tidaknya. Lumayan Bapak Ibu solid. Jadi Tesla ini seperti saya membeli saham-saham di Indonesia berdasarkan wake off, marking up, distribusi, marking down, selling, claiming, authorization, secondary test. Ini adalah fase akumulasi. Kalau dia break 2991 maka dia akan naik ke atas. Kita lihat VPA Apple. Dia memang mereka dominasinya teknologi luar biasa ya kalau di Amerika, beda dengan Indonesia. Indonesia bahan tambang. Ya, Apple juga solid menghijau, volumenya tapi kecil. Ya masih begini-begini saja saya rasa, kecuali ada nanti yang volumenya membesar ini. Kalau kita lihat dengan VPA Finance ya, JP Morgan kita lihat. JP Morgan Finance kita lihat juga solid ya Bapak Ibu. Naiknya bagus, walaupun ada penurunan sedikit untuk nutup gap, tapi tidak tutup. Tapi volumenya ini masih kurang. Jadi masih saya rasa betul katanya bahwa dia naik, tapi ada yang kekhawatiran masih tersisa. Masih ada yang bisulnya mengganjal karena Cina menyatakan seperti itu. Market masih tidak terlalu percaya dengan Donald Trump, tapi earning perusahaannya yang bagus. Kita lihat ExxonMobil, VPA. ExxonMobil dia rapi dia Bapak Ibu ya. Cuman di atas dia kata bilang tidak ada demand, ini rentan untuk turun. Karena dia volumenya warna kuning, low ya dibanding rata-rata. Kita lihat VPA Meta, Facebook. Kita nggak ada. Ada harusnya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat VPA Walmart. Untuk kita mau lihat retail ya. Nanti saya tambahkan itu. Walmart menghijau. Ini the best time for buying ini. Walmart ini di sini dia sudah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Dia potensi untuk nutup gap di atas ya. Walmart yang pegang Walmart. Kita lihat PNG ada nggak? VPA PNG. Ini seperti Unilever-nya lah untuk produsen. PNG. Ya. PNG merah ya Bapak Ibu. Merah atau enggak? Merah ya Bapak Ibu. Dia merah. Ada stopping volume mantul di sini. Nah, ini cocok untuk beli ini di bawah, jual di atas ini. Dia sideways seperti itu kalau mau lihat PNG. Kita lihat Nvidia belum? VPA Nvidia. Ya, Nvidia. Jadi teknologi umumnya menghijau laporan keuangan, tapi
Di luar itu banyak tekanan. PNG mungkin karena dia kayak Unilever kali ya. Banyak saing dengan barang impor. Kita lihat Netflix terakhir, VPA and FLX. Ya, Netflix. Netflix kemarin laporan keuangan bagus kalau nggak salah. Iya, dia juga menghijau Bapak Ibu volumenya, tapi ini menandakan memang bullish didu- eh, didukung oleh laporan keuangan yang bagus, tetapi kalau dilihat dari volume, jadi kita lihat volumenya memang masih banyak yang khawatir ya, masih banyak yang khawatir dengan kondisi tarif ini. Jadi itu. Mudah-mudahan di pasar saham Indonesia juga bagus ya Bapak Ibu. Kalau kemarin tuh ada banyak bagus, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kebetulan kemarin saya buat tutorial trading plan untuk HMSB. Tetapi saya juga kemarin ada beberapa pasang tutorial trading plan masuk ke Unilever, Pegas, PGO karena mereka the best time for buying. Nah, saya sudah buat tutorial untuk HMSB ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dengan cara yang sama coba bikin di Unilever saya sudah bikin, di Pegas saya sudah bikin, di PGO saya juga sudah bikin. Jadi yang untuk tutorial ya cuman ini ya. Artinya saya punya sekarang mulai banyak masuk ke yang kemarin ya. Mulai ISAT juga sudah masuk. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di Market Morning Call. Jadi kesimpulannya adalah market Amerika cherries ya Bapak Ibu. Mereka karena laporan keuangannya bagus, bursanya bagus, tetapi masih ada bisul yang menahan ya, terasanya masih sakit dengan tarif ini karena Cina sendiri bilang oh tidak ada tarif, terus kata Amerika ya kita akan coba selesaikan ini ya, mereka gitu. Belum ada kata selesai dari Cina karena itu sepihak saja. Di Indonesia ada confident terhadap pertumbuhan ekonomi. Oh, saya tidak tahu apa itu. Kalau di batubara Cina, importer Cina merasakan bahwa HBA Indonesia itu tidak transparan, tidak akan digunakan. Oke ya Bapak Ibu, karena semoga laporan keuangan juga di Indonesia pada bagus dan market kita bisa rebound karena saya sudah banyak memasang trading plan. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.